selalu saya sampaikan ketika saya banyak diskusi dengan teman-teman, ini harus menjadi dasar pemikiran. Negara harus memfasilitasi, bukan menerbitkan aturan yang harus mengeluarkan izin lah, apalah. Kok saya mau bertuhan aja harus butuh izin manusia? Memang ente siapa? Kan kira-kira begitu. Saya itu bertuhan tidak perlu izin. Saya mau menyembah patung, mau menyembah pohon, menyembah apa kalau saya anggap itu Tuhan saya. Saya tidak butuh izin. Bahkan negara harus memfasilitasinya. Nah, tidak boleh dibuat aturan-aturan yang melarang atau membatasi segala macam. Itu tidak boleh. Nah, kalau saja nanti kita banyak punya negarawan di DPR, maka aturan ini bisa kita buat. Tetapi masalahnya itu tadi, apakah akan banyak negarawan-negarawan yang mampu duduk nanti di legislatif? Kalau pemerintah ya tentu pasti akan berpikir sebetulnya bagaimana menjadikan ini sebuah kebijakan, memudahkan semua pihak. Tetapi ketika sudah berbenturan dengan kelompok atau kepentingan elektoral, disinilah pemerintah akan kembali lemah. Nah, coba kalau sampai demo berjilid-jilid terus yang harus dihadapi, apa pemerintah juga nggak lelah? Apalagi sekarang kekuatan ini merasuk di mana-mana. Bahkan di TNI ada, di polisi ada, di ASN ada, di seluruh ada. Ini kan yang menjadi repot. Nah, ini sudah terlambat untuk ditanggulangi. Tapi terlambat ini bukan berarti tidak bisa ditanggulangi. Yang penting, ya kita butuh pemimpin lah yang sedikit tegas. Maksud saya seperti itu. Pak, sebentar Pak. Bang, tadi saya ada nggak setuju satu-satunya yang saya nggak setuju. Cuman tadi ya. Masa pemerintah nggak lelah dengan demo bersilit-silit? Saya kasih tahu Bang ya, demo itu sekarang menjadi mata pencarian, dan ketika pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan, maka demonstrasi menjadi salah satu lapangan pekerjaan loh Bang. Lapangan pekerjaan. Karena orang bisa naik mobil mewah dengan menjadi bandar demo. Iya loh, itu dia. Makanya kan ada di KTP itu pekerjaan, tukang demo. Dari New York. Ya, New York. Mantap nih New York nih. Ya, Pak, saya pengen ke New York nih. Saya sampaikan dulu shalom. Shalom. Ya, saya sedikit mengetahui rekam jejak dari Pak Ivan. Pertama kasusnya dengan anaknya Yusuf Kala, kemudian dengan Roy Suryo. Ya, semua banyak saya ikuti percakapan sampai saya kecewa kok Pak Ivan bisa masuk penjara, ya, itu. Tapi saya yakin itu karena itu bagian daripada politik dan harus diterima. Itu saya pemahaman saya sampai di situ. Yang saya kecewa, Pak, pertumbuhan besar itu terjadi di negara kita. Khilafah itu diberikan ruang di zaman kepemimpinannya Demokrat itu, zamannya Pak Bambang. Ya. Saya dari sini saya coba mencari itu di mana sih Pak perannya Pak Ferdinand waktu itu, sehingga khilafah itu diberikan ruang benar-benar, dan itu dia memberontak dimunculnya pemerintahan Jokowi. Oleh sebab itu saya mau mengingin, memang Pak Ferdinand saya akui dari segi pengalaman politik sehingga lebih lama, lebih dewasa untuk melihat sebenarnya politik itu. Kemarin barangkali Pak Ferdinand menggunakan Machiavelli, teorinya Machiavelli, menghalalkan segala cara lah. Pak Ferdinand mau jadi mualaf lah, mau jadi itu persoalan pribadi. Karena untuk mencapai suatu tujuan. Saya memahami itu Pak. Saya memahami itu bagian daripada manuver politik. Dengan mempergunakan segala cara. Yang jadi persoalan saya mau tanya itu kan Pak Ferdinand benar-benar orang Demokrat tulen waktu zaman Bambang presiden, sehingga di situ bertumbuhlah dengan subur Islam khilafah itu. Ya, sehingga yang menerima akibat daripada itu adalah di mana Prima Causa dijadikan gubernur untuk DKI itu diakibatkan karena itu munculnya itu, sehingga pembicaraan tadi saya memahami pembicaraan Pak Ivan tadi bicara bahwa Islam itu masa mereka sangat luar biasa, ya hampir nasionalisme sudah mau hilang karena menggunakan masa itu. Oleh sebab itu saya juga memahami bahwa institusi Islam di Indonesia kayak MUI, NU, ya kayak Muhammadiyah itu sangat luar biasa sekali pertumbuhannya. Sampai sekarang itu walaupun kita negara bukan negara agama dan bukan negara
seperti di Amerika ini, tapi kita negara Pancasila, tetapi lebih condong negara membiayai institusi agama itu sehingga itu memasuki semua ranah departemen. Sebenarnya tadi Pak, kalau kita bicara politik, saya sebenarnya jenuh bicara politik. Saya lebih cenderung bicara yang kenyataan gitu. Apa yang terjadi di negara kita, bahwa istilah Jawanisasi itu sudah bahasa klasik Pak, itu dari dulu 30 tahun lalu sudah dibicara. Cuma saya mau menyampaikan Pak Ferdinand, waktu duduk di anggota DPR zaman Demokrat zaman itu, sebenarnya Pak Ferdinand sudah tahu masalah ke depan atau memang terakumulasi dengan zaman politiknya itu? Itu yang paling pokok. Ya saya mau tanyakan itu. Saya mau tanyakan apakah dengan terakumulasi dengan politik di zaman itu tidak memikirkan the future-nya itu, apa yang akan terjadi ke depan? Atau karena seperti Pak Ferdinand katakan tadi, Pak Ferdinand bukan seorang negarawan waktu itu. Bapak sebagai seorang politikus waktu itu. Nah, sehingga sekarang udah terbuka otaknya, harus mencari sebenarnya orang negarawan. Ya sekarang ya itu ya. Ya saya mau tanya Pak Ferdinand, sebenarnya banyak yang saya mau pertanyakan tentang saya harus jawab dulu nih. Sepertinya ada informasi yang belum didapat Pak Teddy secara lengkap. Saya itu bergabung di Partai Demokrat di penghujung, ya sudah di akhir, sehingga masa kejayaan Demokrat itu saya tidak menikmati, saya tidak ikut, belum ada di sana. Maka ketika saya mencermati betul, pada saat itu saya banyak masih bergerak dengan teman-teman aktivis, saya sudah mengkritisi terkait dengan hal-hal tersebut. Cuman memang situasinya belum sampai separah sekarang. Tetapi saya sudah melihat bahwa ini ada kelompok-kelompok ini yang memang patut dicurigai. Saat itu saya masih aktivis, belum menjadi politisi dan belum ada di Demokrat. Mereka yang menikmati. Saya sudah memperhatikan bahwa, tapi pada saat itu saya belum melihat secara nyata gerakan ini, kelompok ini menjadi ancaman bagi bangsa. Saya sempat mempelajari terus, dan pada akhirnya saya tiba pada titik untuk menyatakan perlawanan terhadap mereka, karena saya anggap mereka ini memang sudah menyimpang, ideologinya menyimpang, dan misi yang dibungkus di dalam ajaran-ajaran agama itu sudah tidak sesuai dan tidak sepaham dengan Pancasila. Nah, pada saat itulah saya memutuskan untuk melawan. Bahkan ketika saya terakhir semakin keras melawan ini, saya masih di Demokrat, saya dihantam kiri kanan, dihajar kiri kanan, saya selalu disebut anti-Islam segala macam. Dan itu juga salah satu yang mendorong saya untuk keluar dari Partai Demokrat, karena saya bilang kalau Partai Demokrat sudah menyimpang dari manifesto politiknya yang nasionalis religius, saya pasti keluar. Dan saya buktikan saya keluar dari Partai Demokrat karena saya melihat Partai Demokrat itu semakin oleng ke politik kanan, semakin banyak menggunakan kader-kader yang pemahamannya politik kanan. Jadi di situ. Jadi kalau Bang Teddy tadi bilang pada saat itu saya belum ada di situ. Mungkin kalau saya sudah ada dulu di sana, saya pasti akan perang lebih dulu dengan mereka. Kira-kira begitu Pak Teddy situasinya. Oke, Ibu Linda mau bicara lagi, Bu Linda. Sementara itu dulu Pak Pol. Ya, monggo silakan. 15 menit lagi kita Bang Pol ya. Ya, oke. Ya, tadi saya dengar ya, apa sih yang bisa dilakukan ya? Bahkan seorang nabi saja nggak bisa, saudara ya. Makanya di Israel itu nabi-nabi dibunuh gitu kan. Dibunuh ketika politiknya kacau balau tuh. Nabi-nabinya malah dibunuh, dirajam pakai batu. Ya kan? Mau apa lagi? Karena memang itu Tuhan itu memberikan kehendak bebas ya. Ya kecuali nabinya si Ono itu ya. Bunuh pokoknya. Kecuali saya nanti bilang, yuk bom itu Istiqlal, nah, mungkin suasananya kan beda kali ya. Ya. Tapi masalah kan sabdanya belum turun ini kan, wahyunya belum turun. Iya. Ini ada siapa nih? Bang Paul, kita masih punya harapan sebetulnya untuk memperbaiki bangsa ini. Yang penting apa? Anggota-anggota legislatif terpilih itu nantinya terutama memiliki visi dan misi yang jelas terhadap merah putih, terhadap perbedaan, terhadap Pancasila. Nah, di sini kita sekarang perlu banyak memperbaiki undang-undang yang ada.
Ya, undang-undang ini kan menjadi dasar kita untuk melangkah kemana-mana. Ya, dan ini ada banyak undang-undang yang harus kita perbaiki. Salah satunya yang terkait dengan inilah bagaimana hak-hak asasi manusia ini betul-betul dilindungi. Kalau sekarang orang bicara hak asasi manusia, tetapi belum melindungi hak asasi manusia yang benar terjadi di negara kita. Terutama soal kebebasan beribadah ini. Apapun agamanya, sekecil apapun itu, dan dia mengakui Tuhan yang manapun, seharusnya dia tidak boleh dilarang. Negara harus hadir memfasilitasi karena agama itu tidak berasal dari negara. Itu yang selalu saya sampaikan ketika saya banyak diskusi dengan teman-teman. Ini harus menjadi dasar pemikiran. Negara harus memfasilitasi, bukan menerbitkan aturan yang harus mengeluarkan izin lah apalah. Kok saya mau bertuhan aja harus butuh izin manusia? Memang ente siapa? Kan kira-kira begitu. Saya itu bertuhan tidak perlu izin. Saya mau menyembah patung, mau menyembah pohon, menyembah apa kalau saya anggap itu Tuhan saya. Saya tidak butuh izin. Bahkan negara harus memfasilitasinya. Nah, tidak boleh dibuat aturan-aturan yang melarang atau membatasi segala macam. Itu tidak boleh. Nah, kalau saja nanti kita banyak punya negarawan di DPR, maka aturan ini bisa kita buat. Tetapi masalahnya itu tadi, apakah akan banyak negarawan-negarawan yang mampu duduk nanti di legislatif? Kalau pemerintah ya tentu pasti akan berpikir sebetulnya bagaimana menjadikan ini sebuah kebijakan, memudahkan semua pihak. Tetapi ketika sudah berbenturan dengan kelompok atau kepentingan elektoral, disinilah pemerintah akan kembali lemah. Nah, coba kalau sampai demo berjilid-jilid terus yang harus dihadapi, apa pemerintah juga nggak lelah? Apalagi sekarang kekuatan ini merasuk di mana-mana. Bahkan di TNI ada, di polisi ada, di ASN ada, di seluruh ada. Ini kan yang menjadi repot. Nah, ini sudah terlambat untuk ditanggulangi. Tapi terlambat ini bukan berarti tidak bisa ditanggulangi. Yang penting, ya kita butuh pemimpin lah yang sedikit tegas. Maksud saya seperti itu. Pak, sebentar Pak, Bang tadi saya ada nggak setuju satu-satunya yang saya nggak setuju. Cuman tadi ya, masa pemerintah nggak lelah dengan demo bersilit-silit. Saya kasih tahu Bang ya, demo itu sekarang menjadi mata pencaharian dan ketika pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan, maka demonstrasi menjadi salah satu lapangan pekerjaan loh Bang. Lapangan pekerjaan. Karena orang bisa naik mobil mewah dengan menjadi bandar demo. Iya loh, itu dia. Makanya kan ada di KTP itu pekerjaan tukang demo. Iya, Pak SK, silakan Pak SK. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.